Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dalam keadaan baik, aktivitas kita lancar, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita dan tercatat sebagai amal jariah dalam penyampaian ilmu. Perkenalkan, nama saya Wagimin. Saya merupakan dosen teknik industri di program studi teknik industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan. Saya bergabung di Universitas Balikpapan dan berhome-base di Prodi Teknik Industri sejak tahun 2014 atau hingga saat ini. Melalui video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Kriteria Perguruan Tinggi atau PDDUKT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada Serdos tahun 2025. Mata kuliah yang saya paparkan melalui video ini yaitu mata kuliah manajemen proyek. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti dalam program studi teknik industri. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan merupakan mata kuliah inti di teknik industri Universitas Balikpapan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 6 dengan bobot SKS sebanyak 2. Kemudian dalam mengampu mata kuliah sistem ratib manajemen proyek ini, saya berbasis pada delivery, interaction, dan assessment dia. Kemudian pada mata kuliah ini, pada kesempatan ini, maka akan saya ambilkan contoh video pembelajaran manajemen proyek. Mata kuliah yang diambil di sini adalah 2 SKS yang merupakan elemen penting dalam manajemen proyek. Kemudian cukup proses prosedur pengorganisasian, pengelolaan sebuah proyek, teknik perencanaan dan penjadwalan, pengendalian, monitoring, serta penutupan sebuah proyek. Mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk bertujuan membekali mahasiswa dengan konsep-konsep project management body of knowledge atau BMB yang mencakup seluruh aspek dalam siklus hidup proyek, dimulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek serta tools yang dibutuhkan dalam pengelolaan proyek. CPL mata kuliah manajemen proyek ini terdiri dari 2. Pertama, kompetensi untuk CPL Prodi yang terdiri dari 5 CPL. Pertama, mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya, nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. CPL yang kedua, menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, eksklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, melakukan pekerjaan spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi serta bidang yang bersangkutan. CPL yang keenam, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis secara akurat dan sahih pada pihak lain yang membutuhkan. Dan yang terakhir dalam CPL Prodi ini adalah mampu menggunakan piranti teknik sebagai alat bantu merancang, memproduksi komponen, alat bantu manufaktur, dan peralatan mekanik. Adapun 4 CPMK pada mata kuliah ini, pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen proyek dalam konteks industri. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan proyek berdasarkan prinsip-prinsip manajemen proyek. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis risiko waktu, biaya, dan kualitas proyek dengan pendekatan berbasis teknologi.
Dan keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan proyek secara komprehensif dan menyusun portofolio proyek. Kemudian untuk mata kuliah yang dalam pembelajaran ini terdiri dari 16 kali ketemuan, 12 pokok pembahasan, dan 1 kali UTS serta 1 kali UAS. Pertama, membahas tentang pengantar pengertian ringan lingkup dan prediksi dari manajemen proyek. Yang kedua, tahap dalam siklus hidup proyek. Yang ketiga, menganalisis risiko proyek. Yang keempat, melakukan estimasi dan pengelolaan biaya proyek. Yang kelima, menyusun jadwal proyek yang realistis. Yang keenam, mengelola sumber daya proyek secara efisien. Yang ketujuh, mengelola sumber daya proyek secara efisien. Yang kedelapan, komunikasi dalam manajemen proyek. Kedelapan, menyusun secara proyek berkualitas, memonitor dan mengendalikan proyek. Yang ke-11, merencanakan dan melaksanakan penutupan proyek. Ke-12, mengevaluasi keseluruhan proyek berdasarkan indikator kinerja utama. 13, menyusun portofolio yang komprehensif. Yang ke-14 adalah menyusun portofolio proyek dan komprehensif. Referensinya ada 4, yaitu 1 Karzenes, kedua PMI, ketiga Kido, dan keempat Swalibe. Metode pembelajarannya ada beberapa pendekatan dalam mengampu mata kuliah ini dengan sistem manajemen proyek, kemudian JPMK dan SUJMPK telah ditentukan dapat diwujudkan. Pendekatannya meliputi ceramah, diskusi, kelompok, pembelajaran, serta mandiri studi kasus yang relevan. Kemudian untuk sistem penilaian dalam manajemen proyek ini, yaitu pertama, aktivitas partisipatif 8%, 2 penilaian hasil proyek penilaian produk 24%, ketiga penilaian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada mahasiswa teknik untuk atas pertemuan. Dalam kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah manajemen proyek, di mana pada semester 6 ini akan dibekali mahasiswa untuk bagaimana aplikasi manajemen proyek di lapangan. Bagi kita terkait teori dan praktek. Baik, dalam manajemen proyek itu ada istilah PM Box. PM Box itu merupakan singkatan dari Project Management Body of Knowledge, kumpulan praktek teori maupun standar-standar yang dilakukan dalam pengerjaan proyek di lapangan. Kemudian ada juga aturan yang dipakai, itu namanya PMI, Project Management Institute. Jadi ada 2, PMBOK dan PMI, yang merupakan juga definisi proses pengetahuan untuk diperlukan mengelola proyek dengan sukses. Jadi proyek itu tidak sembarangan, harus mahasiswa khususnya teknik industri memahami betul teori dan prakteknya. Kemudian langkah berikutnya kita harus mengetahui rangkaian aktivitas yang unik. Proyek itu tidak memotor, tapi yang unik untuk mencapai hasil tertentu dilakukan dalam dari waktu tertentu. Kemudian proyek mempunyai karakteristik, ya. Karakteristiknya 2, sementara dan unik. Jadi kalau dikatakan proyek itu tidak sifatnya sementara. Walaupun sifat sementara itu sifatnya ada yang multi yes, ada yang sementara jangka pendek. Saya kasih contoh misalnya RTP. Di Balikpapan ini ada namanya proyek Refinery Development Master Plan. Itu artinya proyek yang jangkanya
terbatas tapi multi yes, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Begitu juga dengan ibu kota negara Indonesia PPN itu juga proyek, tapi sifatnya multi yes, bukan sifatnya sementara, bukan sifatnya berkelanjutan. Proses itu jalan terus itu bukan merupakan proyek itu sifatnya sementara dan unik ya, unik di mana setiap proyek menghasilkan suatu produk, solusi atau output yang beda dengan sebelumnya. Contohnya masalah produk itu juga harus tidak sama dengan produk-produk sebelumnya. Jadi tidak dengan 2 contoh tadi, IKN dan RDND. Karakteristiknya juga ada beberapa poin penting, yaitu mempunyai karakteristik 2 konsep sebelumnya yang sementara dan unik. Jadi pegangan saudara sebagai mahasiswa alumni teknik industri itu harus memiliki 2 ya. Pada saat nanti pada saudara pasti itu terjun di industri atau dimanapun berada, itu kalau sudah dari manajemen proyek itu ada 2, sementara dan unik. Tapi kalau proyeknya itu tidak sementara dan unik, itu bukan merupakan proyek. Nanti kita terangkan tentang materi berikutnya. Sebelumnya proyek berpendek, tapi ada tadi ya saya sebutkan Pak, bagaimana kalau proyeknya itu panjang seperti kayak DMP atau IKN yang tahun-tahun itu namanya proyek, tetap pegakan proyek tapi multi yes. Jadi perlu banyak waktu. Kemudian intensitasnya di dalam proyek itu siklus proyek itu berubah naik turun. Kita tahu misalnya ADP bulan data harus misalnya 3 tahun, sekarang mundur 4 tahun, IKN harus 5 tahun, mundur jadi 8 tahun. Dan itu merupakan siklus ya. Keperluan sumber daya berubah ya biasa ya, karena namanya proyek itu proyek besar atau proyek kecil itu juga mengalami perubahan-perubahan. Kemudian kalau operasional itu tidak terlalu banyak ya, proyek kecil, tapi dia terus-menerus kerjaan proyek itu perbedaannya antara perbandingan proyek dan operasional. Kemudian dalam dasar dari tadi yang dikatakan pada saat nanti lulus di lapangan ini harus dipegang. Ada aturan baku yang tidak boleh saudara lupakan, yaitu tentang ketentuan-ketentuan dalam aktivitas aplikasi knowledge, skill, tools, teknik dan sebagainya. Ini ada bukunya ya. Jadi nanti saudara lulus yang teknik industri melakukan proyek harus pegang ini. Intinya ada 6 ya. Untuk itu pertama permulaan. Jadi mahasiswa pertama kalau di aplikasi perusahaan ya, saudara harus juga duduk posisi saudara. Saudara adalah S1 adalah seorang yang lulusan sarjana, ada tingkatan-tingkatan di perusahaan multinasional. Pertama lulusan SMA itu atau ya. Terus kemudian lulusan SMA itu bagian kalau S1 bagian analisis, kalau S2 bagian multi decision pengambilan keputusan. Saudara berada di posisi analis, tidak lulusan SM D3 itu programmer. Jadi orang-orang programmer tanya sama saudara, Pak, gimana kita mau membuat proyek ini? Oke, kita membuat proyek. Ini anak SMA, lulusan SMA maupun lulusan D3 itu tanya. Nah, kita jawab bahwa kita harus punya dasar-dasar untuk membuat proyek itu. Pertama inisiasinya. Pertama apa? Kita mesti permulaan. Rencananya, executing, monitoring, controlling, dan closing. Biasanya itu yang paling berat itu di closing ya. Closing inilah yang paling berat karena sudah menerima proyek. Kalau yang lainnya itu penting sekali, tapi yang paling berat pada saat closing ini harus manajemen proyek itu adalah harus kita bedakan proyek dengan manajemen.
Jadi kalau proyek tadi kita mengacu pada PMO, tapi kalau sudah di combine atau dijadikan satu, namanya manajemen proyek, itu artinya juga sudah beda. Jadi manajemen proyek itu suatu rangkaian proses, sistem dan teknik suatu perencanaan yang efektif dan pengelolaan sumber yang dibutuhkan untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Tadi itu PMO ini hanya dasar-dasar proyek. Begitu dikombinasi dengan metode manajemen proyek, maka artinya seperti rangkaian yang pengawasan sumber yang diperlukan untuk keberhasilan dari proyek. Jadi tidak lagi satu departemen saja, tapi multi. Ada keuangan, ada administrasi, ada humas, ada eksternal, ada internal di sebuah perusahaan itu. Jadi digabunglah, itu namanya manajemen proyek untuk menyelesaikan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian manajemen proyek, kita tadi juga melihat teknis masalah proyek. Sekarang manajemen proyek itu sendiri ada poin-poin penting. Pertama, ada segitiga ya di dalam manajemen proyek itu, ada lingkup, ada waktu, biaya. Terus kemudian endingnya tujuan proyek itu apa. Nah, jadi kita harus paham tentang segitiga daripada manajemen proyek. Kita mata kuliah manajemen proyek. Terus ada batasan dalam manajemen proyek itu. Pertama, resource-nya, sumber, kemudian biaya, waktu, lingkup, dan hubungan baik dengan customer. Jadi saya kasih contoh tadi ya, saya supaya tidak membias. Misalnya, Pak, kenapa kok ada RDMB, Refinery Development Master Perluasan kilang? Itu karena customer. Karena masyarakat di Indonesia bagian timur, apabila kilang itu tidak ditambah perluasan kilang, proyek kilang RDMB itu, maka Indonesia bagian timur tidak akan bisa menikmati minyak, solar, bensin. Makanya pemerintah membutuhkan RDMB, perluasan kilang. Karena kalau tidak diperluas, maka kilangnya kostum yang pertama itu masyarakat Indonesia bagian timur itu tidak bisa menikmati bahan bakar. Saya sampaikan bahwa untuk Pertamina di Balikpapan ini melayani Indonesia bagian timur. Timbulnya ide, saya pikir contohnya tadi yang saya kasih contoh RDMB itu adanya masukan-masukan atau proyek-proyek yang diinginkan negara atau proyek-proyek sebelumnya, kemudian adanya tawaran dana. Kalau kita tahu bahwa Pertamina itu dananya dari APBN, terus kemudian proses lelang, perusahaan, keuangan dan lain sebagainya itu dulunya IPTEK yang akan kita laksanakan. Kemudian keberhasilan manajemen proyek. Jadi kalau saudara nanti terjun di lapangan, karena ini berenang ber1 tahun pasti nanti di lapangan. Syarat untuk berhasilnya sebuah proyek ada poin 7 ya. Dalam waktu keberhasilan proyek waktunya itu tidak boleh mundur, tidak boleh maju. Kalau maju sih bagus, tapi biasanya jangan cepat mundur. Kemudian sesuai anggaran biaya, jangan sampai ditentukan 1 miliar itu bermasalah, itu tidak berhasil nanti. Sesuai informasi harus bisa ditentukan, diterima juga customer. Mau RDMB membuat kilang, bikin apa? Petromax, bikin minyak-minyak yang diperlukan masyarakat. Jadi jangan sampai tidak diterima customer. Kemudian perubahan itu pekerjaan minimum yang disetujui. Dalam pelaksanaan di lapangan nanti ada aja perubahan ya. Misalnya tiba-tiba hujan, tiba-tiba ada kecelakaan, bahkan itu ada perubahan. Nah, perubahan itu tidak boleh secara sendiri, tapi harus disetujui dari pimpinan. Nah, untuk yang poin ke-6 itu tidak boleh mengganggu pekerjaan utama dalam organisasinya, tapi saya contohkan di Pertamina atau di PU untuk tingkat nasional. Yang terakhir, ingat ya di sini paling penting itu adalah tanpa ubah gaya.
dampak budaya itu lingkungan masyarakat di situ itu harus didengar semua. Jadi proyek-proyek itu jangan pokoknya saya begini tentang banyak uang tidak boleh. Jadi budaya itu adalah salah satu progresi dari sebuah proyek kalau bila dinyatakan sukses. Kemudian ada lagi istilah dalam manajemen proyek itu driving force atau penggerak timbulnya manajemen proyek. Itu ada namanya survival atau kelangsungan hidup. Itu ada beberapa poin. Pertama ada proyek kapital, arah pelanggan, kompleksitas, pembangunan SDG, pengembangan produk baru, dan efisiensi serta efektifnya sebuah proyek. Jadi di lapangan itu otaknya nanti kalau membuat proyek itu orang manajemen industri, ya. Orang teknik industri yang paling nomor satu diajak ngomong, kemudian orang sipil, ekonomi, dan lain-lain. Ukuran proyek, ada beberapa ukuran proyek yang tadi saya sampaikan bahwa ada proyek besar, ada sedang, ada kecil. Jadi kriteria ukuran proyek itu ada di 4, jumlah kegiatannya, besarnya biaya, jumlah tenaga kerja, serta waktu yang diperlukan. Ini paling sangat penting. Makanya khusus untuk proyek PMK ini saudara pahami ya. Jadi nanti biar apa namanya saudara sudah lulus diperlukan itu harus dibuka. Kemudian tingkat kompleksitasnya, jumlah kegiatan, terus tingkat kesulitan itu juga harus diukur. Memang di perusahaan kalau di perusahaan nasional maupun multinasional hal seperti ini harus kita kerjasama dengan departemen atau jurusan yang lain. Ada pandangan manajemen proyek, pandangan lama dan pandangan baru. Ini materi yang saya sampaikan yang ujinya. Di sini ada pandangan lama ya, pandangan baru. Nanti kita pilih yang mana? Kita harus pilih yang baru. Tapi harus tahu dulu dasar baru itu didasari dengan pandangan manajemen proyek lama. Itu ada 7 poin. Pertama, perlu banyak orang. Dulu itu kalau bikin proyek itu pasti banyak orang. Kemudian keuntungannya itu pasti menurun. Karena pada proyek itu hasilnya itu turun. Kemudian yang ketiga, manajemen proyek meningkatkan jumlah perubahan cakupan pekerjaannya itu tambah banyak. Kemudian yang keempat itu menciptakan ketidakstabilan dan konflik. Biasa dulu misalnya kalau ada mau bikin jalan tol pasti konfliknya dengan masyarakat. Sekarang sudah tidak ada sistem yang baru. Kemudian yang kelima itu menyerahkan produk ke pelanggan, jadi terima bebas. Sekarang enggak. Jadi itu sistem lama. Ongkos manajemen proyek membuat tidak kompetitif karena main tujuh dulu. Sekarang main tidak pakai sistem. Jadi mau ngerjain proyek ya sudah masuk aja di sistem itu. Nah, kalau dulu enggak. Manajemen menambah masalah kualitas. Ya karena perencanaan pada perubahan proyek manajemen proyek baru itu kualitasnya turun karena tidak ada sistem. Yaitu salah satu pandangan manajemen proyek yang lama. Sekarang yang baru itu beda. Jadi yang baru itu manajemen proyek memungkinkan untuk selesainya lebih banyak pekerjaan dengan ongkos lebih murah karena sedikit orang. Jadi saya kemarin memberikan salah satu contoh dan kalau dulu itu banyak orang, sekarang sedikit aja pakai sistem. Keuntungan akan meningkat ya karena tadi jumlahnya banyak dengan adanya sistem baru, sistem aplikasi, sistem manajemen proyek baru itu semua ongkosnya sedikit dan keuntungan meningkat. Kemudian manajemen proyek akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perubahan cakupan pekerjaan ya karena enaknya pandangan baru dan aplikasi manajemen proyek dengan sistem yang baru itu semuanya sudah efektif efisien. Itu kemudian secara umum dulu ya pemaparan manajemen proyek baik itu teori maupun nanti kita lakukan
kemudian berikutnya itu membahas tentang bagaimana kita mengerjakan aplikasi manajemen proyek yang baru, bukan manajemen proyek yang lama. Ya, sesi berikutnya saya beri kesempatan 3 orang untuk bertanya. Jadi untuk materi bertanya, kedua, ketiga saya langsung jawab. Ya, silakan. Kalau ini bertanya, apakah pekerjaan yang bersifat tidak sementara bukan suatu proyek? Oh, jadi apakah perbedaan tadi? Apakah pekerjaan yang bersifat tidak sementara itu bukan suatu proyek? Ya, jadi pekerjaannya sifatnya tidak sementara itu apakah merupakan proyek? Bukan. Ya, sekali lagi bahwa sebuah pekerjaan yang bersifat proyek, tetapi dia itu tidak sementara, itu bukan dikatakan proyek. Jadi kenapa tidak dikatakan proyek? Karena dia sifatnya itu adalah terus menerus. Nah, dikatakan proyek apabila dia mempunyai sifat sementara atau durasi. Ya, pertanyaan itu. Apa saja yang menjadi dasar tahapan suatu proyek? Ya, tahapan dari proyek dasarnya adalah tadi PMBO dan UPN itu ada 6. Satu harus ada inisiatif permulaan, yang kedua itu ada perencanaan, ketiga ada eksekusi atau pelaksanaan pengerjaan dari proyek, kemudian dimonitor, dan kelima adalah kontrol, serta keenam adalah penutup sebagai closing yang baik. Ya, pertanyaan terakhir. Pak, tadi kan kita sudah membahas mengenai manajemen proyek. Pertanyaan saya itu apa saja sih Pak syarat-syarat keberhasilan dari manajemen proyek itu sendiri? Oke, syarat-syarat keberhasilan manajemen proyek itu ada 7 ya. Yaitu pertama harus tahu dalam waktu yang dialokasikan. Dialokasikan waktunya kapan? Berapa bulan, berapa tahun? Multi years atau tidak. Kemudian sesuai anggaran biaya harus tahu. Saya ini diajak tim manajemen proyek, anggaran saya harus tahu. Yang ketiga itu disesuai performance spesifiknya ditentukan. Mau ngerjain apa? Proyek apa? Proyek IKN, ADMT, proyek membuat jembatan, membuat apa? Itu kita harus cek. Yang ketiga diterima customer. Jadi pertama ini kan yang keempat itu ini sebenarnya permintaannya apa? Misalnya proyek IT. Pertama kan minta database-nya nanti seperti ini, terus kemudian loggingnya dan lain sebagainya. Seluruh permintaan customer itu harus kita cover. Yang kelima, perubahan lingkup pekerjaan minimum yang disetujui ya. Jadi tidak boleh ini nggak sesuai sekali, tapi ada perubahan di pekerjaan. Nah itu harus disetujui juga dari sebelum perjanjian proyek. Pak ini tidak bisa, harus tidak persetujuan. Kalau oke, saya kalau tidak tetap ada pekerjaan sesuai yang di awal. Yang ketiga, tanpa ganggu aliran pekerjaan atau organisasi. Jadi kalau membuat proyek untuk pengembangan, jangan sampai misalnya membuat proyek perluasan pembuatan minyak baru, tapi pabriknya di stop tidak boleh. Jadi proyek itu tetap aja. Nah, proyek untuk membuat bensin solar, kerosin dan lain sebagainya tetap tidak boleh di stop. Tapi untuk pengembangannya itu tidak apa-apa, itu namanya proyek. Tidak mengganggu pekerjaan organisasi yang paling utama. Yang ketujuh, tidak mengubah budaya. Jadi budaya dalam proyek itu juga salah satu keberhasilan daripada proyek yang kita kerjakan. Karena budaya itu merupakan untuk penghormatan pada masyarakat atau lingkungan di mana proyek itu kita kerjakan. Saya pikir itu ya dari saya. Nanti kalau ada sistem pembelajaran kita belum eksekusi nanti baik itu online maupun offline. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.